takut didenda. Tetapi saya mau divaksin karena saya sangat memahami arti sebuah daripada kesehatan. Itu yang komentar saya kemarin. Namun sebelum kita memulai memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang akan diberi waktu sebentar, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa informasi yang di luar itu sekarang boleh dikata simpang siur. Ada yang mengatakan wajo adalah zona hitam, ada yang mengatakan wajo adalah oranye, merah. Itu yang belum terjawab dan kami pun tidak belum bisa menjawabnya. Karena kami secara pribadi tidak bisa menjawab kalau tanpa data. Ya. Covid untuk di Kabupaten Wajo per hari ini pukul 10.34 jumlah 633 orang yang terkonfirmasi positif. 633 yang isolasi sekarang 83 orang, yang dirawat di rumah sakit 19 orang, sembuh 521 orang, dan yang meninggal 10 orang. Tidak terbuka data bagi instansi, khususnya kalau yang publik ini tempat berpusatnya orang berkegiatan. Bank, kantor-kantor seperti Capil, apa dan seterusnya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, ya dinas-dinas loh PDOP. Artinya itu kan pusat orang untuk berkegiatan karena ada misalnya kebutuhan kesehariannya memang tidak boleh tidak mendatangi itu. Kalau bank sebagai pusat ekonomi terpapar karyawan dan seterusnya kemudian tidak mau membuka ini informasi, seperti tidak dengan dibuka informasi ini ada batasan langkah orang untuk mendatangi tempat seperti itu baru terkoneksi dengan upaya Satpol PP misalnya untuk menertibkan orang pakai masker. Itu baru dipandang sebagai upaya terpadu. Satu, keterpaduan dengan instansi yang ada stafnya atau anggotanya atau karyawannya yang terpapar COVID-19. Kira ada informasi kepada pemerintah kira-kira penyebab utamanya ini tingginya distribusi di bulan Desember. Data itu kebanyakan adalah klaster keluarga, di klaster keluarga di Desember. Dapat masuk. Sebenarnya kesimpulannya di situ. Kerja nyata yang kita melihat di lapangan sekarang. Ya. Kerja nyata. Ya boleh dikata justisia sekarang hanya di Satpol PP masih sering, ya saya lihat selalu itu loh di Pak yang sudah di pasar sentral tetapi memang itu terapi memang sedikit, tetapi mungkin ada tindakan nyata yang bisa dilakukan sebagai terapi kepada yang lain. Bahaya oleh mengganggu pesta. Kalau soal negara pembicara yang lalu, saya dari Satpol PP bilang bahwa apa yang disampaikan sebetulnya benar semua, benar yang disampaikan itu, dan data-data yang disampaikan ya. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan, saya sependapat sekali dengan Pak Kadir, karena apapun dari aturan itu kalau pelaksananya tidak tegas sulit untuk kita terapkan. Dan walaupun bagaimana kita punya pasangan bahwa kalau yang kita yang memberikan misalnya di atas ini tidak melaksanakan, tidak bisa juga kita terapkan doa. Makanya saya ambil contoh juga, kita juga selaku misalnya pemerintah sekarang, termasuk juga pegawai, bagaimana kalau mau kerja di rumah kita dipaksa presensial, pasti ada cekul lagi, pasti tambah
sertifikat itu juga persis semuanya. Hak cucu orang ini pasti ramai. Karena orang masalah nasibnya juga ini. Hadir ke saya belum tentu dikasih sertifikat. Lagi isu yang sangat populer di luar. Kalau kemarin Bapak Ketua Komisi 3 bahwa saya orang pertama yang mau divaksin, nah, hari ini saya berani katakan bahwa saya orang pertama yang menolak vaksin itu sebelum ada penjelasan dari Ibu Kadis Kesehatan. Yang pertama pertanyaan saya, kalau misalnya vaksin itu aman untuk masyarakat, kenapa sih harus harganya harus berbeda? Sesuai dengan pernyataan tadi Bapak Kadis bahwa kenapa saya ada 400.000 ada 2 juta? Tapi kita kan sudah tahu bahwa COVID ini umurnya baru 1 tahun. Jadi penelitian tentang COVID ini masih kurang dibanding penyakit lain. Sekarang vaksin Sinovac yang orang perdebatkan kenapa harus Sinovac yang masuk ke Indonesia, karena vaksin Sinovac ini sesuai dengan suhu kita di Indonesia, di mana penyimpanannya itu suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Jadi cold chain atau kulkas yang bisa menampung ini cocok untuk di Indonesia. Beda dengan kalau kita bandingkan negara Eropa yang suhunya itu sampai minus. Jadi untuk suhu vaksin dari Eropa ke Indonesia itu tidak sama suhunya, itu satu. Jadi sudah dengan nama dan nicknya. Jadi tidak ada yang tertukar. Seperti saya misalnya, jatah saya tidak bisa saya berikan ke anak karena tidak sama nicknya. Jadi masing-masing dapat jaga, insya Allah. Oke, kasih Mas. Kita bersepakat pada hari ini. Kita 14 hari ke depan kita melakukan penyelenggaraan protokol kesehatan yang ketat. Kira-kira bisa nggak kita laksanakan ini? Itu khusus ya. Sebentar ya, sebentar. Jadi kita melakukan apa istilahnya? Dijalankan ya protokol kesehatan yang 14 hari. Yang kedua, kita tegas. Kita butuh ketegasan dalam arti yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur dari protokol kesehatan. Yang ketiga, kita sepakat dengan apa yang disampaikan tadi nongkol dengan teman-teman bahwa harus ada tindakan. Kita coba-coba dari 14 hari turun ini dari orange menjadi kuning. Mudah-mudahan dia menjadi hijau. Dukungan insya Allah kami sampaikan kepada pimpinan, karena pimpinan adalah bagian dari yang selalu berkoordinasi masalah COVID di gugus. Kami di sini ya menyerahkan semua kepada pimpinan. Tapi secara pribadi maupun yang duduk di sini kami mendukung. Jadi pada hari ini kami dari Pelita Hukum Independen ini datang menyampaikan aspirasi itu menyikapi adanya peningkatan daripada terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bajo ini, ada peningkatan secara jumlah secara signifikan. Tadi kita dengar dari Kadis Kesehatan itu sampai sudah mencapai jumlah 600-an ya sudah pernah terpapar COVID-19. Nah, kami melihat bahwa untuk penerapan protokol kesehatan untuk saat sekarang ini sudah ada semacam penurunan daripada kepedulian kita dalam penerapan protokol kesehatan. Tadi kami sampaikan bahwa khususnya untuk di penyelenggara tempat-tempat keramaian, entah itu warung, restoran, mall, pesta pernikahan, ini protokol kesehatan yang standar saja ini sudah diabaikan.